Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Data Warehouse dan OLAP dari Paralel akan mempresentasikan laporan dari tugas besar yang telah kami jalankan. Anggota kami berisikan yaitu Fathia Hanifah dengan NPM 2008 2010 lalu ada Afida Lelia Hanim yang ber-NPM 2108 2010 lalu ada Andika Gosal yang ber-NPM 2108 2010 dan ada saya sendiri yaitu Muhammad Hasim Darul Rahman ber-NPM 2108 2010 dengan dosen pengampu Amalia Anjani Alifianti Eskom Mkom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fathia Hanifah. Selanjutnya adalah pendahuluan. Di sini pendahuluan kami memasukkan bahwa AdventureWorks adalah sebuah contoh database yang terdapat dalam Microsoft SQL Server. Nah, AdventureWorks ini adalah perusahaan fiktif yang digambarkan dalam database AdventureWorks Cycle yang merupakan sebuah perusahaan besar berskala multinasional, perusahaan yang menjual dan memproduksi logam dan komposit sepeda ke Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Selanjutnya, pada tahun 2000, perusahaan membeli pabrik manufaktur kecil Importadores Neptuno yang berlokasi di Meksiko. Pabrik tersebut memproduksi beberapa subkomponen kritis untuk lini produk AdventureWorks. Dari pabrik ini, subkomponen tersebut dikirim ke Woodbell untuk perakitan produk akhir. Pada 2001, Importadores Neptuno menjadi produsen tunggal dan distributor dari grup produk sepeda tour. Nah, dengan begitu, kelompok kami melakukan pemrosesan data warehouse menjadi dashboard agar pemangku keputusan dapat melihat data dengan mudah, menganalisis bisnis dari sudut berbeda sehingga akan didapatkan keuntungan yaitu pengambilan keputusan yang lebih cepat, dukungan dari pengguna non-teknis. Kemudian berikutnya rumusan masalah. Di sini kami memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menentukan measure dan tabel fakta pada AdventureWorks untuk mengolah data sehingga dapat menampilkan pengukuran tertentu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan transformasi ETL pada measure yang telah ditentukan sehingga dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tiap measure-nya. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana cara melakukan visualisasi data menggunakan Cube Mondrian sebagai salah satu tools OLAP yang digunakan untuk menampilkan data yang telah diolah sebelumnya pada proses ETL. Kemudian yang keempat, bagaimana cara menampilkan data yang telah menjawab pertanyaan dari tiap measure-nya ke dalam bentuk chart pada dashboard web. Untuk batasannya, pada laporan ini digunakan skema fact Constellation dengan menggunakan 2 tabel fakta, yaitu tabel fakta penjualan atau sales dan pembelian atau purchasing, serta menggunakan 7 tabel dimensi, yaitu vendor, employee, ship method, product, time, customer, dan sales territory. Lalu untuk selanjutnya di bagian metodologi, dalam menyelesaikan final project data warehouse ini terdapat proses atau tahapan yang dilakukan untuk mengembangkan data warehouse dan dashboard. Tahapan dapat dilihat pada diagram, yaitu yang pertama kita menganalisis permasalahan, lalu implementasi Pentaho, implementasi Mondrian, lalu ke dashboardnya. Lalu untuk analisis permasalahan, pada tahap ini permasalahan yang ingin dipecahkan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi dengan data warehouse diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam. Lalu hal pertama yang dilakukan yaitu merancang model multidimensi. Lalu model multidimensi adalah model data yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Misal melihat hasil penjualan suatu barang dari segi waktu, lokasi, cara membayar, dan dimensi lainnya. Lalu pada langkah ini kami merancang model multidimensi berdasarkan database online Transactional Processing (LTP) di AdventureWorks. Lalu setelah itu di tahap ETL, itu pada tahap ini data diekstraksi dari sumber yang berbeda seperti basis data operasional, file teks, atau sumber daya lainnya.
Data tersebut kemudian diolah dengan menerapkan aturan bisnis, pemilihan kolom, pembersihan data, dan penggabungan data jika diperlukan. Selanjutnya, data yang sudah diolah dimuat ke dalam data warehouse. Lalu proses ETL dapat melibatkan penggunaan alat khusus ETL seperti Pentaho maupun query SQL untuk memudahkan dan otomatisasi langkah-langkah tersebut. Selanjutnya pada Kementerian atau OLAP tahap ini menjelaskan pembuatan dan pengaturan KIP menggunakan Mandrian, yaitu sebuah perangkat lunak OLAP yang umum digunakan untuk visualisasi data yang telah diolah sebelumnya pada tahapan ETL. Cube adalah struktur data yang memungkinkan dimensi dan fakta dalam tampilan yang diolah untuk analisis multidimensional. Dalam tahap ini, dimensi dan hierarki yang akan digunakan dalam cube ditentukan dan agregasi data dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi saat melakukan query analitik. Selanjutnya, pada tahap dashboard akan dibangun untuk menyajikan informasi dan hasil analisis dari data warehouse kepada pengguna akhir. Dashboard web dapat berisi grafik, tabel, laporan, atau visualisasi data lainnya yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Data yang ditampilkan dalam dashboard berasal dari Cube yang telah dibuat sebelumnya. Pengguna dapat mengakses dan berinteraksi dengan dashboard web untuk melakukan pemantauan, analisis, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang disajikan. Selanjutnya kita akan beralih ke tahap implementasi. Selanjutnya adalah tahapan implementasi. Pertama dilakukan adalah model multiplikasi, di mana tahapan yang dilakukan adalah analisis permasalahan. Dalam analisis ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu menentukan measure. Measure sendiri adalah pengukuran yang sesuatu hal yang dapat diukur. Setelah menentukan measure tersebut, dibuat pertanyaan yang akan dijawab oleh dashboard. Selanjutnya dilakukan analisis tabel fakta dan tabel dimensi yang sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, berikutnya adalah model dimensional yang dimana kami mengambil tabel fakta, yaitu purchase dan tabel sales. Di mana tabel dimensinya adalah customer, sales territory, product, time, ship method, employee, dan vendor. Lalu untuk implementasi ETL-nya, yaitu yang pertama kita membuat database. Database-nya bernama OSDWO. Lalu data yang dibutuhkan itu diambil dari tabel fakta sales dan tabel fakta purchase. Lalu juga tabel dimensi customer, tabel dimensi employee, tabel dimensi product, tabel dimensi sales territory, dan tabel dimensi ship method. Dan juga tabel dimensi time dan tabel dimensi vendor. Lalu untuk membuat tabel dimensi time, itu dibuat dengan nama time. Pada tabel akan terdapat data atau kolom hasil query yang ditampilkan berupa sales ID, product ID, customer ID, time ID, order quantity, unit price, line total, dan territory. Lalu untuk tabel dimensi customer, itu dibuat dengan nama customer, lalu data yang ada di dalamnya yaitu customer ID, account number, dan customer type. Lalu selanjutnya tabel dimensi produk itu dibuat dengan nama produk, lalu data yang di dalamnya yaitu product ID, name, product number, color, list price, size, weight, product line, class, dan style. Lalu selanjutnya tabel dimensi sales territory dibuat dengan nama sales territory dan data yang ada di dalamnya yaitu territory ID, name, country region code, dan group. Lalu untuk tabel dimensi vendor, ini dibuat dengan nama vendor, lalu data yang ada di dalamnya yaitu vendor ID, account number, name, rating, preferred, vendor status, active flag, dan processing web service URL. Lalu untuk tabel dimensi employee, ini dibuat dengan nama employee. Lalu data yang ada di dalamnya itu employee ID, national ID number, contact ID, login ID, manager ID,
title, birth date, material status, gender, hard date, dan name. Lalu untuk tabel dimensi ship method itu dibuat dengan nama ship method, lalu data yang ada dalamnya yaitu ship method ID, name, ship base, dan ship rate. Lalu untuk tabel fakta sales itu dibuat dengan nama fact_sales, lalu data yang ada dalamnya yaitu sales ID, product ID, customer ID, time ID, order quantity, unit price, line total, dan territory. Lalu untuk selanjutnya fakta purchase itu dibuat dengan nama fact_purchase. Lalu data yang ada dalamnya itu sales ID, product ID, customer ID, time ID, order quantity, unit price, line total, dan territory. Selanjutnya pada Cube dan OLAP, yang pertama adalah tabel fakta sales melihat data pada sales territory. Nah, pada cube di atas ditampilkan data pada measure unit price untuk menganalisis unit price yang ada pada setiap data atau kolom sales territory atau wilayah penjualan seperti Europe, yaitu berisikan France, Germany, dan United Kingdom, lalu ada North America, yaitu Kanada, dan Central America, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fact sales yang melihat data pada time, dengan measure-nya yaitu unit price, sama seperti tadi. Ini untuk menganalisis unit price yang ada pada setiap data atau kolom time seperti 2001, 2002, 2003, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fact sales yang melihat data produk. Lihat data produk. Cube di atas ditampilkan data pada measure unit price untuk menganalisis data unit price pada kolom produk yang ada. Selanjutnya ada fact sales melihat data pada customer, yaitu cube ini untuk menampilkan data pada measure unit price untuk menganalisis unit price yang ada pada data atau kolom customer meliputi individual maupun store. Selanjutnya ada fact purchase melihat data pada ship method yang ditampilkan data pada measure stock quantity untuk menganalisis stok quantity yang ada pada data atau kolom ship method seperti cargo transport, overnight giveaways, dan lain-lain. Selanjutnya ada fact purchase yang melihat data pada vendor. Cube di atas ditampilkan pada measure stock quantity sama seperti sebelumnya untuk menganalisis stock quantity yang ada pada kolom vendor seperti ada Atom Corporation, Advanced Cycles, Alliance Cycles, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada fact purchase yaitu melihat data pada vendor juga untuk menganalisis stok quantity yang ada pada data atau kolom time seperti 2001, 2002, 2003, dan lain sebagainya. Selanjutnya fact purchase melihat data pada produk untuk menganalisis stok quantity yang ada pada data atau kolom produk seperti LL Mountain Frame, Silver 40, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada fact purchase melihat data pada employee. Cube di atas ditampilkan data pada measure stock quantity untuk menganalisis stock quantity itu sendiri yang ada pada data atau kolom employee seperti Barbara Simberland, Janet L. Sheperdigian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dashboard yang akan dijelaskan oleh salah satu teman saya. Kemudian untuk dashboard, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berapa besar presentasi penjualan di setiap wilayah pada measure unit price? Ditampilkan pada presentasi penjualan berupa chart pie, bisa dilihat datanya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, berapa banyak total pajak pengiriman yang dikeluarkan pada setiap bulannya? Untuk measure unit price ditampilkan pada line chart setiap bulannya. Kemudian untuk order chart, chart ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berapa besar jumlah penjualan pada setiap bulannya, ditampilkan pada line chart.
Kemudian yang kedua, produk apa saja yang paling laris ditampilkan pada chart donat yang ada di bagian kiri. Untuk purchase chart, chart ini digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa besar jumlah pembelian pada setiap bulannya pada measure stock quantity pada line chart yang ditampilkan. Kemudian pertanyaan kedua, siapa saja pegawai yang memberikan pelayanan order terbanyak ditampilkan pada donat chart. Untuk customer chart digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa besar jumlah customer pada setiap bulannya untuk measure unit price ditampilkan pada line chart. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa saja pelanggan dengan jumlah pembelian terbanyak untuk measure stock quantity ditampilkan pada data grafik top 10 customer dengan order terbanyak. Untuk vendor chart digunakan untuk menjawab pertanyaan pembelian terbanyak dilakukan ke vendor mana saja pada measure stock quantity ditampilkan datanya pada line chart. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana persebaran vendor berdasarkan ekspedisi pengiriman pada measure stock quantity ditampilkan pada donat chart tersebut. Untuk pemberiannya, dapat dilihat untuk fakta sales, bisa tekan Olap kemudian akan ditampilkan. Nah, berikut untuk tampilan Mondrian pada tabel fakta sales. Kemudian bisa kembali. Berikut tampilan Mondrian pada tabel fakta purchase. Meliputi ship method, vendor, time, product, dan employee. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1 mata kuliah Data Warehouse dan Olah Paralel D. Semoga cukup menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.